Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widaningsi, kelas C semester 2 Prodi PAI, STAI Yamisa Soreang. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqamat dan ahwal untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maqamat dan ahwal, tingkatan maqamat dan ahwal, beserta perbedaannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, maqamat dan ahwal memang telah dipraktikkan dari masa Nabi, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Maka dipahami juga maqamat dan ahwal ini suatu bentuk tarbiyah dari si mursyid atau guru kepada sang murid yang ingin sampai kepada Allah. Maqamat dan ahwal merupakan satu pembahasan dalam bidang tasawuf. Tetapi dalam hal ini sering terjadi salah paham dalam mendudukan pengertian tasawuf secara tepat. Maqamat merupakan suatu keadaan yang mana ia ditempuh oleh si salik dalam keadaan bermujahadah. Sifatnya menetap dan wajib ditempuh secara bertahap. Sedangkan ahwal merupakan suatu hal keadaan yang dilalui secara natural tanpa adanya mujahadah. Sifatnya tidak menetap dan ia hadir bagaikan pancaran cahaya. Nah, langsung saja ya ke pembahasan tentang pengertian maqamat dan ahwal. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian maqamat. Secara historis, konsep maqamat diduga muncul pada abad pertama Hijriyah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Sosok yang memperkenalkan konsep tersebut adalah menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditemukan dalam satu informasi bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa makna iman, dia menjawab, iman dibangun di atas 4 pilar, yaitu kesabaran, keyakinan, keadilan, dan perjuangan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menguraikan makna masing-masing hingga membentuk 10 bentuk kedudukan hamba, yaitu maqamat. Hal ini setidaknya menjadi bukti kuat bahwa sumber tasawuf sudah dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW. Jelaslah bahwa maqamat sebetulnya sudah lama dipraktikan. Nah, maka untuk mencapai maqamat, seseorang tidak boleh atau tidak dalam menempuhnya tidak secara tingkatan demi tingkatan seperti kata urafa. Jika tidak menempuh tahapan dan tingkatan tersebut, maka untuk sampai pada tingkatan penyucian spiritual yang benar adalah mustahil. Berbagai macam tingkatan maqam itu berupa taubat, kezuhudan, kesabaran, dan sebagainya. Semua itu adalah sarana bagi terarahnya kepada hal-hal. Maka dalam permasalahan ini, saya akan menjelaskan tentang maqamat dan ahwal versi Imam Al-Ghazali sebagai rujukan utama di dalam materi ini. Yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan maqamat. Banyak sekali ya, ada beberapa tingkatan maqamat. Nah, yang pertama yaitu pengertian taubat. Nah, makna taubat itu kembali atau meninggalkan daripada perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Dan taubat itu merupakan awal dari perjalanan bagi salik yang berjalan kepada hak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu membawa kepada perbuatan ibadah yang mengarah kepada kasih sayang Allah taala, dan dengan kasih sayang Allah taala membawa kita kepada dekat kepadanya. Dengan dekat kepadanya niscaya dapat membawa kepada segala kebajikan dunia dan jadi mulia pada pandangannya. Nah, ada pula syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meninggalkan maksiat yang telah diperbuat. Yang kedua, menyesali atas maksiat yang telah diperbuat. Yang ketiga, berkeinginan besar untuk tidak kembali kepada melakukan kemaksiatan. Nah, maka jika tidak ada satupun syarat di ketiga syarat di atas,
maka tidak sahlah taubatnya. Di dalam kitab Al-Zawahir Asy-Syufiyah, pengarang kitab menambahkan 2 lagi syarat taubat di antaranya. Ini syarat taubatnya ditambahkan lagi ya, 2. Yang pertama, kembali kepada hakikat, yaitu makhluk yang berdosa ia dengan sebab keluar dari hakikat sebagai makhluk. Yang kedua, mengucap 2 kalimat syahadah. Jika murtad, ia dengan sebab mengerjakan dosa besar yang menyebabkan ia jadi murtad. Selanjutnya tentang juhud. Juhud adalah benci akan dunia, maka berada pada martabat yang tinggi, yang terlebih lagi hampir kepada kedekatan yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Karena meninggalkan benci akan dunia itu, kecintaan akan akhirat, dan dengan cinta akan akhiratlah itu yang membuat kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya sabar. Sabar merupakan menahan diri daripada perbuatan yang jadi keluh kesah dengan orang lain. Maka perangilah yang terlebih baik karena ia membawa kepada hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dari perbuatan maksiat dan nafsu atau syahwat, serta selalu berbuat taat adalah pengantar kepada segala kebaikan dan membuat pencapaian kepada setiap kedudukan yang mulia dan keadaan yang tinggi. Yang selanjutnya tentang faqr. Faqr berarti senantiasa merasa butuh kepada Allah. Seseorang hamba yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, bebas dari segala taklukan sesuatu yang di atas dunia ini, merasakan kebutuhan dan tidak mampu di hadapan Allah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah surah Fatir ayat 15. Yang selanjutnya itu tentang tawakal. Ibrahim bin Kawas berkomentar, barang siapa benar-benar bertawakal kepada Allah di dalam urusan dirinya sendiri, pasti juga akan bertawakal kepada Allah dalam urusan dengan orang lain. Ini juga ada ya firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 12. Yang keenam tentang mahabbah. Ketahuilah bahwa mahabbah atau cinta kepada Allah adalah puncak tujuan dari berbagai macam kedudukan. Setelah mengetahui perasaan cinta ini, maka tidak ada lagi kedudukan lain kecuali rasa yang muncul itu diiringi dengan rasa yang penuh kerinduan, kesenangan, dan ridho. Maqam cinta itu muncul setelah dihiasi oleh taubat, sabar, zuhud, dan lain-lainnya. Kondisi spiritual mahabbah ini memerlukan syarat sebagaimana yang penuh ditanyakan kepada Samnu rahmatullah. Kemudian dia mengatakan mahabbah adalah junihnya cinta dengan disertai mengingatnya yang terus-menerus. Karena orang yang mencintai sesuatu, ia akan banyak menyebutnya. Selanjutnya tentang ma'rifat. Menurut para sufi, ma'rifah adalah mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga di dalam hati sanubarinya seakan-akan dapat melihat Tuhan. Menurut Al-Huzwiri, ma'rifah adalah kehidupan hati lewat Tuhan dan berpalingnya manusia dari semua yang bukan Tuhan. Selanjutnya adalah ridho. Ridho itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nafsu. Jelasnya yaitu jika ada suatu penderitaan yang menimpa seseorang, dia merasakan dan mengalami penderitaan itu. Namun, dia ridho dan mengharapkan tambahan penderitaannya dengan akalnya, sekalipun dia membencinya dengan tabiatnya, karena dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, ini selanjutnya tentang itu adalah penjelasan tentang pengertian maqamat dan tingkatannya. Nah, tingkatannya itu ada 8 ya. Yang pertama taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga sabar, yang keempat yang kelima tawakal, yang keenam mahabbah, yang ketujuh ma'rifat, nah yang terakhir itu ridho. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ahwal.
Nah, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ahwal terlebih dahulu. Ahwal adalah jamak daripada kata hal yang artinya keadaan, yakni keadaan hati yang dialami oleh para ahli sufi. Ahli sufi dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tingkatan ahwal. Yang pertama, muraqabah. Muraqabah yaitu mengekalkan pengetahuan si hamba bahwa Tuhannya senantiasa melihat kelakuannya. Nah, yang kedua itu musyahadah, yaitu melihat Tuhannya yang sebenarnya adalah al-haq di dalam setiap zana daripada segala zana al-wujud yang ada, disertai dengan mensuci dan membersihkan dari setiap perkara yang tidak layak dengan kesabarannya. Yang ketiga, khauf. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa hakikat dari takut yakni khauf adalah kepedihan dan terbakarnya hati karena diperkirakan akan tertimpa musibah sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Khauf kepada Allah kadang timbul karena dosa. Yang keempat adalah raja. Menurut Ahmad Zarruq, definisi raja adalah kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal. Yang kelima, syauq. Selanjutnya yaitu syauq. Syauq itu kerinduan seorang hamba adalah kejenuhan untuk tetap tinggal di dunia karena ia sangat rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Selanjutnya yaitu kurbah. Kurbah itu merupakan suatu keadaan spiritual kurbah atau kedekatan bagi hamba yang telah menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, yang terakhir ini adalah tumanina. Tumanina atau ketenangan adalah kondisi spiritual yang tinggi, di mana ia merupakan kondisi spiritual orang hamba yang akalnya kokoh, imannya kuat, ilmunya mendalam, zikirnya jernih, dan hakikatnya tertancap kokoh. Nah, itu penjelasan tentang ahwal. Selanjutnya perbedaannya. Perbedaan di antara keduanya begitu kecil, hanya dalam menetapkan kebutuhan terhadap mursyid. Untuk seseorang yang mazhub, mereka tidak diperbolehkan dalam mengambil anak murid dan tarbiyahkan, karena mereka yang mazhub tidak melalui proses maqamat yang secara berperingkat. Perbedaan lain di antara maqamat orang awam dan ahli sufi adalah pada perasaan rasa yang terkadangkala sukar untuk diungkapkan dan diceritakan kepada orang yang tidak mengalaminya. Nah, itu penjelasan tentang maqamat dan ahwal dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum